Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Pada kali ini, perkenankanlah Danis Baik menyampaikan hal yang penting, teman-teman. Pada beberapa waktu yang lalu, saya sudah menyampaikan bagaimana cara merawat rem disk ya, baik itu mekanik ataupun hidrolik. Nah, pada kala ini tidak ketinggalan teman-teman. Saya akan menyampaikan juga cara yang sama, yaitu merawat dan mengganti kampas rem dari rem U-brake dan rem V-brake, teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi teman-teman ya. Rem adalah sesuatu yang penting teman-teman. Itu jangan disepelekan ya. Kita harus merawat dan mengganti andai kata rem itu aus. Teman-teman perlu ketahui teman-teman ya. Kita memiliki rem jenis U-brake ya, U-brake ini ya. Ini kampas remnya demikian ya. Oke, mungkin teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa rem U-brake ini ya itu memiliki suatu setelan teman-teman ya. Setelan adjustment ya, itu bisa bergerak ya. Nah, bergerak. Demikian juga ya, sama ya. Nanti ini untuk menyesuaikan terhadap posisi kampas rem ini terhadap lining dari rimnya atau velgnya. Nah, demikian juga sama ya. Ini untuk jenis V-brake ya. Jenis V-brake ini juga memiliki suatu adjustment ya, suatu pengontrolan ya, pengaturan ya, sehingga ini bisa bergerak bebas ya di dalam dudukan lengan ini ya. Nah, seperti demikian rumah teman-teman. Nah, nanti ini kita jangan salah teman-teman, nanti saya akan terangkan mengenai cara penyusunan ring-ring ini tidak boleh salah teman-teman. Oke, jadi kita akan melaksanakan U-brake dan V-brake teman-teman. Oke teman-teman. Jadi judul kali ini saya akan sampaikan yaitu mengenai cara rawat ya, ganti kampas rem ya. Nah, kampas rem ini berikut kabel teman-teman. Kan kabelnya juga sering bermasalah ya. Kabel daripada rem V-brake dan U-brake sepeda. Oke teman-teman. Kembali lagi. Kampas rem ya. Ini memang sesuatu yang sangat penting teman-teman ya. Itu jangan disepelekan ya. Ini baik jenisnya ya, lebarnya atau sesuatu lah gitu ya. Itu kita harus punya cadangan paling tidak ya. Itu kita harus memiliki ini cadangannya sehingga kita dengan mudah bisa mengganti teman-teman. Oke, cara merawatnya ya, kita akan ada dua bagian, yaitu cara perawatan ya dan cara penggantian. Oke, perawatan kampas rem ya, ini khusus untuk semua teman-teman ya, baik itu V-brake ya, sini V-brake jenisnya ya, ini lengannya ya, oke, dan U-brake itu sama-sama aja perawatannya ya. Kayak ini tanpa oli, hanya dengan kabel aja mekanis ya. Oke. Ini caranya ya, kita harus membersihkan perangkat rem ini. Nah, beberapa waktu lalu ya, khusus untuk jenis rem piringan ya, itu memang kita harus letakkan cairan minyak ya, teman-teman. Tapi kalau untuk jenis U-brake ya, teman-teman ya, di sini bisa diperhatikan teman-teman ya, pada saat kita telah menggunakan di sini sedang berdebu teman-teman. Berdebu, sini hitam ya. Ya, sambil kita mencuci sepeda itu sendiri ya kita bersihkan, jangan dengan minyak teman-teman, kayak nanti licin, dengan air biasa. Nah, bersihkan dengan air biasa teman-teman. Ini untuk U-brake ya. Karena di sini kalau kita nyuci biasa tanpa dengan kuas ya, itu kotorannya tidak akan keluar teman-teman. Di sini itu biasanya tuh penuh dengan debu, jelaga ya. Karena di sini apalagi kalau hujan di sini pasti di sini ada sisa-sisa daripada gesekan ya, yang kotor teman-teman. Nah, kalau kita gunakan minyak itu akan licin teman-teman. Cukup dengan air ataupun air yang diberi cairan deterjen. Oke. Begitu juga untuk V-brake ya sama teman-teman ya. Ini V-brake juga sama, kita bersihkan ya. Nah, ini bisa kotorannya kalau pakai busa tidak dapat teman-teman. Ini harus dengan kuas. Jadi sela-selanya kotorannya itu nanti tersingkir teman-teman. Sehingga kerja rem ini normal tidak tertutup oleh debu.
Oke teman-teman, demikian teman-teman ya. Oke, itu cara perawatannya ya. Kemudian setelah perawatannya, kita harus cek kondisi kampas remnya ini seperti apa teman-teman. Kita harus lihat teman-teman, perhatikan kampas rem ini harus kondisinya ya cukup tebal teman-teman ya. Cukup tebal nih untuk V-brake ya, cukup tebal. Kalau udah ini kira-kira kurang dari setengah, bagian ini akan menyentuh dari celah-celah ini, terus diganti teman-teman. Jadi pengecekan kondisi kampas rem ya. Oke, ini andai kata tidak perlu diganti ya, terus terang ini ya, ini harus disetel kembali teman-teman, karena dia akan jarak ini akan jauh teman-teman. Arah ke sini dia harus disetel kembali ya. Nah, kalau tidak perlu diganti, ini perlu setel ya, setel. Oke. Nah, teman-teman, ini ada hal yang penting teman-teman ya. Pada saat ini proses penggantian ya, ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Kita ya bisa terjadi kampas rem ini ya, itu udah terkikis teman-teman. Pada saat dia berada di sini ya, ini terkikis banyak ya, sehingga ini bagian luar ini ya, ini tersisa teman-teman. Tersisa banyak ya, seperti ini. Di sini tersisa banyak ya, yang habis hanya bagian tengah aja teman-teman. Ini ada suatu contoh teman-teman ya. Ini bagian liner ya, yang asli ya. Nah, yang asli demikian rupa ya. Nah, kampas rem ini itu mengikis juga bagian yang di luar liner ini. Ini seperti saya alami di Bali nih ya. Apalagi pada saat hujan di sini ya. Ini terkikis ya. Bagian yang menonjol ya, di bagian ini, bagian yang di luar liner ini ya, menonjol di sini teman-teman. Jadi coak ke dalam. Ini harus dikikis teman-teman ya. Dengan bantuan amplas ya. Amplas kita kikis ya, sehingga bagian-bagian yang luar ini ya, ini yang tadinya menonjol ya, itu rata kembali teman-teman. Nah, setelah rata demikian rupa, itu baru kita bisa pasangkan kembali ya. Karena kita ini mempertimbangkan bahwa kampas rem ini ya, yang tadi itu masih tebal ya, hanya terkikis bagian dalamnya aja, bagian luar ini menonjol. Nah, kita amplas teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ya, mengenai, nah ya ini untuk jadi ratakan permukaan rem dengan amplas ini. Oke, ini setel. Nah, kalau ganti ya udah kita ganti dengan yang baru ya, dengan yang baru ya. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa penggantian kampas rem yang baru ini ya, itu perlu memperhatikan bahan ya, bahan dari kampas rem sendiri ya. Saya melihat bahwa beberapa teman ya yang salah mengganti bahan kampas rem ini yang mungkin terlalu keras ya bahannya ya, itu berbunyi teman-teman, menderit ya. Biasanya kalau kampas rem yang tidak terlalu keras, yang rada empuk itu tidak berbunyi teman-teman. Ya ini saya beli ya buatan Taiwan aja, sederhana, sehingga ini lebih apa ya, mudah ya, mudah ya masangnya ya. Kemudian itu tidak mengikis ini terlalu banyak teman-teman. Oke, nah kemudian juga ini yang penting juga ya, setelah kita posisi kampas rem ya. Nah, untuk V-brake ya, kita butuh penyetelan teman-teman dengan bantuan ya kunci L kecil teman-teman ya, kunci L yang kecil ya. Ini kita setel demikian. Nah, setelah jadi posisi ya rem ini ya, pada saat kita tekan ya, nah ini harus kiri kanan kerjanya sama teman-teman. Nah, itu dengan bantuan baut pengatur ini, dengan kunci L teman-teman. Oke, kemudian ya, dan jangan lupa teman-teman ya, baik itu untuk U-brake ya, U-brake seperti ini ya teman-teman ya. Ini pemasangannya ya, pada saat nyetel ini harus betul-betul tepat di tengah teman-teman, seperti ini, tepat di tengah ya. Oke ya. Kemudian juga mengenai V-brake sama aja teman-teman, harus tepat di tengah ya. Jangan terlalu atas ataupun ke bawah. Nanti kalau terlalu atas itu akan menyentuh bannya, kalau ke bawah itu akan mengikis bagian luar ini sendiri. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, untuk mengatur posisi tengah ya, U-brake ya, kita harus kita kendorkan teman-teman. Pengatur ya. Ini kalau V-brake dengan baut kecil, kalau U-brake, ini baut pengikat U-brake. Baut belakangnya ini ya, kita kendorkan. Nah, kita harus posisi ini tengah-tengah teman-teman. Kiri kanan sama jaraknya, sehingga pada saat kita ngerem ya, nah gerakannya juga sama teman-teman, sama. Oke teman-teman. Nah, khusus untuk penggantian kampas rem ya, rem ini ya. Nah, jangan salah teman-teman, kita harus betul-betul memperhatikan bahannya. Tadi setelah saya terangkan, bahannya itu harus sama ya, jenisnya dan bahan-bahan kampas rem itu harus sama untuk menghindari istilahnya gejala rem berderit dan rem tidak pakem. Kemudian posisi penyetan kampas rem terhadap lining. Nah, ini teman-teman. Kedua-duanya teman-teman ya, baik itu rem U-brake ya,
ini ada selah teman-teman. Jadi bisa bergerak ya. Nah, ini. Oke, kalau U-brake tuh tidak sulit ya nyetelnya ini. Nah, yang lebih penting mengenai ini teman-teman, V-brake teman-teman. V-brake ini itu punya ada urutan teman. Ada urutan-urutan ring-ring cincin-cincin ini harus tidak boleh terbalik teman-teman. Oke, kita buka teman-teman ya. Ini ada pertama ada, nah ini yang paling panjang teman-teman. Nih paling panjang ya. Oke. Ini kita masukkan pertama yang ininya. Yang ratanya di bagian luar sini. Nah, itu ada bagian celahnya. Kemudian ini ada semacam ring yang cekung ini. Kita masukkan ke dalam, bagian rata di atas teman-teman. Supaya ini lengkung ketemu lengkung ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita pasangkan ke V-brake yang demikian rupa. Nah, ini dengan V-brake-nya. Nah, kita kunci lagi dengan bagian yang tadi. Ini yang lengkung. Nah, lengkungnya, nah ini teman-teman. Ini rata dan lengkungnya bagian atas. Nah, seperti itu. Kemudian kita tutup dengan lengkungnya yang bagian dalam ketemu lengkung lagi. Nah, bagian atas rata. Seperti itu. Terakhir adalah ringnya. Nah, kemudian terakhir baru kita kunci teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ini jangan salah teman-teman ya. Ini ada dua cincin yang sama. Yang besar itu yang bagian dekat padnya, dekat kampasnya. Yang kecil itu di bagian luar ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jangan salah. Oke, teman-teman. Nah ini, jadi ini posisi penyetelan kampas rem terhadap sliding flywheel ini ya. Itu ada urutan pasang ring adjustment. Nah ini tidak boleh tertukar teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan. Ini teman-teman yang kadang-kadang teman-teman ini keliru ya. Sehingga pemasangan posisi lengan ini itu bisa bergoyangnya tidak sempurna teman-teman sini, atau bahkan pada setelah dikencangkan dia bisa bergoyang-goyang gitu loh. Ini udah bagus teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman balik lagi arah pemasangan kampas rem terhadap putaran roda. Teman-teman, ini ada suatu hal yang istimewa teman-teman ya. Pada rem jenis U-brake ya. Jenis U-brake ya. Kadang-kadang ada jenis yang arahnya seperti ini. Nah, ya, dan kadang-kadang ada yang rata, datar pembelahnya celahnya rata, datar ya, rata seperti ini. Kalau yang ini tidak masalah teman-teman, terbalik tidak ada masalah. Tapi kalau yang ini hati-hati teman-teman. Ini ya arah putaran roda ini ya, seperti ini ya. Nah seperti ini, itu harus roda itu harus ke arah sana, sehingga kotoran-kotoran yang ada di celah ini akan terlempar teman-teman. Jangan dibalik ya. Ini arah roda ya. Ini kalau kita pasang seperti ini ya, ke sini ya. Ala roda itu putarnya ke sini gitu loh. Di sini bisa ada aturannya forward itu, arah ke depan. Mukaan roda harus roda ini berputar ke sini. Nah seperti itu. Sehingga celah-celah ini terbuang. Kotoran-kotoran ini di celah-celah ini terbuang, kelempar ya. Bukan masuk ke dalam teman-teman. Oke, ini yang harus perhatikan teman-teman. Jangan sampai salah. Saya pernah salah, malah kotoran ini numpuk di sini teman-teman. Oke, karena saya akhirnya salah, saya tahu harus seperti apa. Dan saya tadinya kurang perhatikan arah ini, putaran forward ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, nah, ini kabel teman-teman ya. Kabel ini ya, tadi udah kampas rem ya. Nah terakhir ini jarak main teman, jarak main tuas rem, free play-nya balik lagi kita harus atur, punya rupa, atur ininya nanti tegangannya kita atur sehingga ini jarak mainnya 30% teman-teman. Sama dengan rem dari U-brake juga, ini jarak mainnya 30% teman-teman. Oke, untuk kabel rem teman-teman, kabel rem ya ini. Nah ini cek kondisi kabel rem ya dan keringanannya. Nah, biasanya kalau kita miningkan kapas rem, kita cek juga kabel remnya teman-teman. Nah, cek keringanannya. Kenapa diringan kekeringanan ya? Karena ada kata ini berat teman-teman, ada kemungkinan ini karatan teman-teman. Nah, karatan. Kalau kondisinya di sini udah agak seret ya dan cukup dengan pengganti dengan pemeriksaan aja ya, kita cek bahwa ini tidak perlu ganti. Ya kita setel aja. Setel kembali biasanya ini jadi longgar teman-teman ini karena kapas remnya udah menipis ya, dan kita ganti kapas rem berikut di sini setel kembali sehingga ini ya jarak mainnya 30%. Nah kalau kita kita rawat ya, nah itu kita setel kembali ya dan perlu diberi pelumas teman-teman, grease, gemuk di sini. Nah oke. Nah untuk kondisi yang perlu ganti ya, kondisi seperti apa teman-teman? Ya kabel yang berkarat ya, serabut kabel putus sebagian di bawah pengikat. Contohnya sini teman-teman nih, contohnya nih. Ini hampir banyak yang mau putus nih. Ini harus diganti teman-teman ini. Karena tertekan ini. Oke. Kita ganti ya. Nah,
Nah, kabel rem baik yang tadi yang kita rawat ataupun yang baru, ini sebelum masuk ke dalam selongsongnya harus dibeli gemuk teman-teman, grease. Nah, setel posisi jarak main tuas rem tadi 30%, oke. Nah, kabel rem dipotong dan beri sisa 30% teman-teman. Ini teman-teman kabel rem baru itu ya, teman-teman, ujungnya itu ya. Itu harus dikasih sisa ya. Dengan jarak 30 cm teman-teman. Nah, 30 cm segini ya. Kita gulung dan ininya diberikan, nah dipotong dan berisi 30 cm, ujung kabelnya dibeli selongsong end cap ya, oke. Supaya nanti tidak berantakan teman-teman. Diberi end cap ya seperti. Nah, seperti itu selongsong ya. Nah, kita jepit di sini. Oke, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah itu, nah ujungnya itu kita gulung, melilit. Oke, supaya bagus. Nah, kita butuh alat bantu teman-teman. Itu kabel ties ya, seperti ini. Untuk penggantiannya itu ini ya, kabel ties dan amplas kasar tadi yang setelah saya praktekkan tadi. Amplas kasar seperti ini untuk mengikis kapas rem yang tadi ya ini ya. Yang sudah habis di tengah-tengahnya, di sini ada cekung tengah-tengah tapi pinggirannya ini justru menonjol. Kita kikis sehingga semuanya rata sebelum dipasang kembali. Andai kata ini memang kapas rem itu akan digunakan kembali teman-teman. Oke, teman-teman. Seperti itu teman-teman ya, penjelasan teorinya ya. Oke, langsung kita praktek. Teman-teman, sebelum praktek ya kita ke langsung penggantian itu, saya sampaikan ya. Ada beberapa keluhan ya dari pengguna jenis V-brake ya, karena memang dari pengujian juga V-brake itu kondisinya paling lemah dalam hal kepakeman teman-teman ya. Jadi untuk menambah pakem teman-teman ya, ini saya contoh yang sepeda lipat atau sepeda jadul federal barangkali ya. Itu ada jenis rem ya, jenis kampas rem itu yang untuk mengatasi atau menambah kepakeman ya, yang bentuknya ini seperti pendek nih teman-teman. Pendek ya. Kalau akan lebih pakem ya kita ganti dengan bentuk yang lebih panjang. Ini ada suatu perbedaan ya. Lebih panjang teman-teman ya. Ini sekitar 5 cm barangkali ya, 6 cm. Ini mungkin lebih panjang, kurang lebih 1,5 cm barangkali. Nah ini cukup pakem teman-teman ya. Jadi untuk menghindari rem lolos ya, saya kira lebih baik yang rem yang lebih panjang ya, kampasnya ya. Saya kira itu teman-teman. Sekedar info aja ya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembukaan ini ya. Langsung ya, ini saya anggap bahwa ini harus diganti teman-teman ya. Ini masih bagus ya, tapi saya anggap ini harus diganti. Oke, untuk pertama kita buka teman-teman ya. Buka ya, kita buka, kendorkan aja ya. Nah ini teman-teman, praktek ini saya akan langsung hubungkan langsung dengan penggantian ini, karena kabelnya udah kemakan teman-teman ya. Penggantian kabel rem ya. Oke, kabel rem ini saya lepas ya. Ini saya lepas. Oke, ini udah terlepas ya, kapnya udah terlepas. Ini saya kendorkan ya. Jadi kita ganti dengan yang baru. Kendorkan seperti ini. Oke, kita lepas tadi ya. Ini lihat susunannya teman ya. Ini ada yang tebal ya. Ini cincin yang melengkung ya. Posisi ke dalam ini datar ya. Ini cincin yang melengkung ya, datar juga di posisi ininya. Terus kita masukkan gini. Nah, ini ketemu melengkung ya. Nah, kemudian datar lagi. Ini ring. Oke, seperti ini teman-teman. Nanti kita susun kembali. Oke, ini yang bekas ya, bekas. Kita kendorkan satu lagi teman-teman. Ini buka lagi, tentunya. Oke. Tuh teman-teman, seperti itu ya. Ini yang datar ya. Oke. Ini yang kembali ya, yang ada ringnya, penutup ya. Ring ini, kemudian. Nah, ini jangan salah teman-teman. Kembali lagi, jika salah ini tidak akan mengikat dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, ini udah terbuka teman-teman ya. Nanti kita pasang kembali yang baru teman-teman. Berarti yang baru ini, yang ini teman-teman ya. Oke, kita pasangkan posisi seperti ini teman-teman ya. Nah ini yang datar ya. Oke, nah kita pasangkan nih ringnya yang melengkung, sama ketemu melengkung ya. Kita pasangkan di sini teman-teman. Oke, di sini ya, kan di sini. Kemudian kita tutup ya di sini dengan tadi yang melengkungnya ini. Nah, seperti ini melengkung di sini, datar di dalam ya. Oke. Melengkung ini, tutup penutupnya ya. Oke. Ringnya seperti ini. Oke, kita tutup ini dengan
mur pengunci. Nah, seperti ini teman-teman. Yang sebelah kanan teman-teman ini masuk ini ya. Nah, ini yang panjang, yang lebih panjang. Kemudian ini ada ring adjustmentnya ya. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Kemudian kita masukkan. Nah, ini. Kemudian penguncinya teman-teman ya. Ini ada ring yang melengkung ya. Bagian datarnya menghadap ke dalam ya. Oke, masukkan. Nah, ini bagian ininya yang lengkung ketemu lengkung teman-teman. Nih sebagai ring terakhir. Oke. Oke. Nah, kemudian sini ada ring penutupnya ini. Oke, satu. Oke. Kemudian terakhir mur pengikat teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kita kunci lah. Nih. Nah, selesai teman-teman ya. Nah, oke. Jadi supaya ini duduk dengan baik ya, ketiga-tiganya. Kapas rem dengan baik, kita mudah menyetelnya ya. Kita butuh alat bantuan teman-teman. Itu kabel ties teman-teman. Kabel ties ya, untuk menahan ini supaya penyetelan ini mudah. Kabel ties ya. Oke. Nanti saya ambil kabel tiesnya dulu. Ini kita kaitkan di sini kabel tiesnya. Ya. Sini, kita masukkan ke sini supaya ini mengunci teman-teman, supaya mudah menyetel nantinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya. Mudah menyetelnya seperti ini teman-teman. Nah, ini udah terkunci teman-teman ya. Ini akan mudah menyetelnya karena udah tertahan oleh kabel ties ini. Oke, sekarang kita satu-satu teman-teman. Satu-satu akan menginikan posisi. Nah, kalau tidak pakai kabel ties ini susah menyetel teman-teman. Posisi ini kita akan susah menyetelnya karena dia berlari ke sini. Begitu juga yang ini, oke? Nah, ini. Nah, itu kita dengan mudahnya teman-teman. Kita posisikan ini ya. Itu ada di tengah-tengah. Nah, kita kencangkan nih teman-teman. Sambil kita tekan ini ya. Tekan ini ya. Karena dia akan duduk dengan rata teman-teman. Dan kita kencangkan ini. Nah, seperti itu. Karena dengan duduk tengah-tengah ini kita jamin bahwa ini akan duduk dengan baik di dalam lingkaran atau permukaan rim ya. Rim liner ini. Oke. Kita kencangkan. Nah, oke, kita tahan ini ya. Sambil mengencangkan ini. Ini saya jamin ini udah posisi rata ya. Rata demikian rupa. Oke, kita kencangkan teman-teman. Nah, kencang. Satu lagi teman-teman. Nah, ini kita coba posisi ini. Nah, kita tekan sedikit ke sini supaya itu menyentuh permukaan ini dengan baik. Dia duduk dengan sendirinya teman-teman. Dengan sendirinya dia akan dengan sendirinya dengan baik. Nah, kita kencangkan ini. Jika rupa, oke. Nah, oke teman-teman ya. Ini udah duduk dengan baik ya. Kita raba-raba dengan jari, oke, dengan baik. Nah, ini kita kencangkan sambil ditahan ini, kita kencangkan. Oke, kencang, oke lupa. Kita perhatikan lagi posisinya. Oke, kencang ya. Dah, oke. Dah. Ya. Ya, oke, baik ya duduknya ya. Nah, kedua-duanya duduk dengan baik tuh. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman, kita akan melaksanakan penukaran penggantian kabel rem. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman untuk mengganti kabel rem ya. Ini tadi posisi ini udah dikendor diputar kiri ya supaya ini tegang. Ini kita kembalikan ke putar kanan supaya pada saat nanti remnya itu terlalu termakan ini kendor, kita mudah melaksanakan pengencangan kabel ya. Nah, ini kita posisikan di tengah-tengah. Ini celahnya di tengah-tengah teman-teman tuh, seperti itu tuh. Oke, supaya mudah gantinya. Ini kita lepas ya. Oke, lepas. Nah, itu tarik aja teman-teman. Nah, tarik jangan lupa. Oke. Nah, tarik ya. Nah, ini posisi tengah-tengah sini supaya kita mudah membukanya. Oke. Seperti itu. Oke, kita dudukkan ini tengah-tengah, kita mudah membukanya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, langsung ya. Oke, kita ganti. Seperti itu ya. Ini udah hampir itu ya, banyak yang mau putus ini kali. Kita ganti dengan baru teman-teman. Oke, ini kabel rem yang baru. Ya, nanti kita masukkan kembali di sini posisinya.
Nah, kira-kira jaraknya segini, ini harus dibeli pelumas teman-teman. Pelumas dengan grease. Ya, kita lumasi dengan grease ini. Oke, kita dudukkan ini di sini. Oke, tarik ke sini. Oke, nah kita masukkan aja teman-teman ke dalam lubang yang tadi. Teruskan ke sini. Oke, tekan supaya dia masuk ke dalam. Oke, udah masuk ke dalam, kita tarik. Oke, dengan tang supaya lebih mudah. Dengan tang. Oke, ininya kita atur sedemikian rupa supaya ini duduk di tempatnya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Ini kita kembalikan posisi awal untuk kita kembalikan ke awalnya sini. Ini udah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini jangan salah teman-teman. Ini ada ring ring itu yang di bawah bautnya ya. Kita ini letakkan itu setelah ring teman-teman ya. Ini posisi setelah ring. Jangan sebelum ring. Pengaitnya ini, oke. Nah, seperti ini. Nih, ini udah nyampe ya. Ini setelah ring, kita kencangkan sedemikian rupa ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat nih jaraknya, jarak mainnya. Nah, ini kita tarik sedikit teman-teman ya. Nah, ini posisinya, tarik sini, oke. Nah, tarik. Nah, oke, coba tarik, kencangkan. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Oke, ini kita kencangkan sekedarnya ya. Nah, oke. Ini udah beres teman-teman ya. Nah, oke. Kembali lagi teman-teman. Ini kalau udah beres, ini kita keluarkan ya. Tadi ininya, oke. Keluarkan di posisi bebas ya. Nah, kembali teman-teman ya. Untuk pengaturan ini ya, jarak main ini kita coba teman-teman ya, menekan tuas rem ini ya. Ini kelihatannya yang bermain itu ada di sisi kiri ya. Artinya ya, dia itu kurang tertarik ke kanan gitu loh. Arti turun ke kanan sehingga ya kita mengencangkan ini, mur ini supaya pegasnya itu menarik. Nah, putar kanan teman-teman ya. Kita putar kanan. Nah, teman-teman, ya sehingga ini ada kemampuan bermain ke arah sini, ketarik sebelah sini. Nah, ini udah sama teman-teman. Jarak main antara kanan dan kiri lengannya sama teman-teman. Oke, udah ya. Kalau ini udah sama ya, ini kita kencangkan kembali teman-teman, menjamin pengencangan kembali ya dari rem itu sendiri. Kencangkan kembali supaya sambil menahan teman-teman, ditahan, kencang ya. Oke. Nah, ini kita kencangkan ya, ini. Oke. Kencangkan ininya. Oke, kencangkan. Nah, kita putus teman-teman dengan jarak kurang lebih ya 30 cm lah. Kita putuskan ini. Oke, kita pasang kabel cap ya. Kabel cap supaya dia tidak berantakan ya. Oke, kita jepit dengan tang penjepit. Oke. Dah, oke. Nah, ini kita gulung teman-teman sini. Ya, kita gulung ini kabelnya ya supaya tidak berantakan. Ini kita pelintir aja. Nah, seperti teman-teman. Oke, kita gulung supaya dia rapi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Udah rapi teman-teman ya. Nah, kurang gitu begitu teman-teman. Nah, ini tadi ini bantuan ini kita potong aja nih. Potong aja. Oke. Kita kembalikan posisi awal teman-teman. Ini udah berhasil teman-teman ya. Ini sudah berhasil kita setel demikian rupa.
Ini setelah kita berhasil teman-teman ya menyetel ini ya. Nah, kita coba tes teman-teman, kita putar teman-teman. Nah, ini berhasil teman-teman ya. Ini tidak menahan ya. Kita rem. Nah, itu. Oke teman-teman, jangan lupa tadi ini setelah saya ini kan ya, kendorkan ini masuk ya ke dalam sini ya. Ini kita kencangkan teman-teman. Nah, ini kontrol kita kencangkan. Oke teman-teman, berhasil teman-teman ya. Yang kedua ini untuk U-brake teman-teman. Oke, kita mulai dengan U-brake teman-teman. Untuk penggantian kabel rem U-brake, teman-teman ya, itu akan lebih mudah ya. Kita tidak perlu mencopot atau mengendorkan baut pengikat kabelnya ya. Karena ini langsung copot aja. Langsung kita buka aja ya kapas remnya. Ini kelihatan udah termakan teman-teman tuh. Miring lagi teman-teman nih. Oke. Termakan ya. Kita kendorkan aja ini. Nah, kita ganti teman-teman ya dengan yang masih lumayan bagus ya. Memang bekas pakai juga sepeda saya yang satu lagi ini masih bagus teman-teman ya. Oke, kita ganti nih dengan yang kembali lagi teman-teman. Ini hati-hati. Ini arah dari rimnya ya. Ini tertentu teman-teman. Ini arahnya ke situ, berarti ini posisi begini teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ya arah wheelnya ini arah ke depan ya. Ini ke sini ya. Sehingga pada saat ada kotoran itu terbuang ya, bukan malah nyelip ke sudut arrow ini ya, kebuang. Seperti ini teman-teman. Nih ya, forward, arah maju ke sebelah sini. Oke, kita pasang teman-teman. Nah, pemasangan ini juga hati-hati teman-teman, ini jangan sampai terbalik teman-teman ya, baut ininya. Jadi baut yang lengkung ini ada, pelengkungan ini adanya di dalam teman-teman. Nah, di dalam ya. Kan di sini juga ada pelengkungannya. Ini ada semacam fleksibilitas dia untuk bisa mengatur diri sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masukkan ya. Sini. Oke, teman-teman. Nah, ini kita kendorkan dulu. Nah, oke. Masukkan ke dalam sini. Nah, oke. Baut. Ini tidak usah pakai alat pembantu kabel tes, teman-teman ya. Karena ini sudah cukup dekat jaraknya ya, nanti kita ngaturnya juga mudah, akan lebih mudah. Sini kendorkan dulu aja. Satu lagi kita pasang. Nah, ini ada sudutnya ya, sudut forward ya, ke depan ya. Ini ke depan arah dari wheel itu ke sini ya. Nah, di sini terlempar keluar kotoran. Kita kendorkan. Ini kembali lagi ya, kembali lagi lengkungan yang lengkung ini arahnya ke dalam teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam sini dan kita pasang sini. Oke, kita bautkan. Oke, nah ada. Nah, kita coba posisi ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita coba ya, kita proses penyetelan teman-teman. Oke, ini kita, nah ini teman-teman, ini agak kencang ya. Ini kita kendorkan lagi sedikit ininya, kendorkan sedikit supaya agak longgar ya. Oke, kita kencangkan lagi ini. Oke, nah kita tekan ini teman-teman supaya ini duduk ya ke dalam pas ya. Tekan ini. Sambil kita cari posisi yang tepat teman-teman, sambil kita tekan, cari posisi yang tepat. Nah, kita kencangkan ini. Nah, tekan ya, sambil mengencangkan sehingga ini betul-betul duduk ya di dalam. Oke. Nah, ini udah pas ya posisi tengah-tengah ya. Sambil mengencangkan ini. Oke, posisi satu lagi ya. Ini kembali lagi ini sambil kita tekan ya. Kita tekan ini sehingga duduknya rata teman-teman permukaannya di dalam liner dari rim itu sendiri. Nah, itu kita kencangkan ini. Oke. Nah, ini udah kencang ya, tengah-tengah teman-teman ya. Posisi tengah-tengah. Oke. Kita kencangkan. Nah, oke. Teman-teman, nah ini teman-teman ya. Untuk memposisikan ini pas kiri kanan ya, kita lihat ini. Maaf teman-teman, ini balik lagi ya.
Ini tadi kendor ya, saya lupa nih. Posisi ini harus ke dalam teman-teman. Nah, ini harus ke dalam. Sehingga pada saat ini kendor ya, kita mudah akan proses pengencangannya. Ini harus di posisi dalam. Oke, kita masukkan ini ke dalam ya. Ini harus ke dalam posisinya. Sehingga pada saat nanti ini mudah akan mendorkannya. Oke, terus kita putar kanan ya, sampai dia posisi mentok teman-teman. Nah, agar pada saat nanti posisi ini akan mengencangkan rem, karena ini kendor, tuasnya mudah nih. Oke, ini udah cukup ke dalam. Nah, segitu ya. Udah, oke. Nah, ini kita atur kembali ya. Ini ya. Ini tadi kita udah posisi tepat ya. Kita buka teman-teman ininya. Nah, buka, tarik ya. Posisi tertentu ya. Kita coba-coba aja supaya ini ada jarak main kurang lebih ini. Nah, ini kayaknya udah langsung tepat teman-teman nih. Kurang lebih 30% ya. Oke. Kalau udah 30% ini ya, kita bisa kencangkan teman-teman ini. Ini posisi ke bawah teman-teman ya. Kita kencangkan ya untuk memastikan itu kuat ya. Oke. Nah, teman-teman. Kembali teman-teman. Jarak antara kiri dan kanan ya. Clearance-nya itu harus sama teman-teman. Sehingga pada saat ini ditekan ya, ban itu tidak tergeser teman-teman. Ini udah tepat langsung teman-teman ya. Andai kata ini tergeser bisa ke kiri, bisa gini ya. Oke. Tuh, ban tuh terdorong. Nah, oke kita tengah-tengah ya. Nah, seperti itu. Andai kata sudah tepat ya, kita kencangkan teman-teman. Baut yang di belakang teman-teman. Nah, ini buat belakang ini kita kencangkan. Oke, supaya ini tidak bergerak teman-teman. Ya, kencang. Udah, oke ya. Teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini masih bergerak. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah posisi tepat tengah-tengah teman-teman ya. Ini udah 30% kurang lebih jarak mainnya. Ini udah kencang ya. Ini udah pakai selubung, kita cek kembali. Ini udah kencang ya. Kita cek kembali. Penasaran? Kencang ya, oke. Ini juga udah kencang. Ambil dipegang teman-teman ya, supaya nggak bergeser. Kencang, udah teman-teman. Nah, ini kita coba putar. Nggak ada ya. Ada gesekan, oke teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman. Penyetelan U-brake udah, tadi juga V-brake juga tadi ya. Kita ada jarak main kurang lebih 30% sama ya, kedua-duanya. Oke teman-teman. Sekira singkat aja. Walaupun V-brake atau U-brake itu kelihatan sederhana teman-teman, itu jangan disepelekan. Mungkin kita juga hasil penyetelan dari bengkel itu harus kita periksa. Kenapa? Karena sesuatu yang barangkali kurang tepat. Mesti disetel dengan tepat agar posisi rem ya, kapas rem itu dengan linernya, kapas remnya dengan linernya ini itu betul-betul tepat ya, betul tepat ya. Nah, sehingga pengereman itu juga akan berlangsung dengan baik. Oke teman-teman, saya Danis Baik sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.